Pernah nggak ngerasa TKA Aljabar itu kayak benang kusut yang bikin stres? Penuh banget sama jebakan logika dan rumus-rumus yang rasanya harus dihafal mati? Nah, di pembahasan kita kali ini, coba deh tarik napas pelan-pelan, kita rileks sejenak, kita bakal bongkar silabus yang kelihatannya kaku ini sampai ke akar konsepnya. Perlahan-lahan, kita akan ubah deretan angka dan variabel yang tadinya abstrak banget jadi sebuah kerangka berpikir visual yang terstruktur, mendalam, dan pastinya jauh lebih nyaman buat dipahami. Mari kita mulai proses dekonstruksi ini dengan santai. Oke, mari kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari memvisualisasikan silabus TKA, lalu masuk ke persamaan linear, membedah anatomi fungsi, melihat barisan dan deret di dunia nyata, dan terakhir, kita satukan semuanya dalam sebuah peta konsep. Bagian pertama, silabus TKA Aljabar Visual. Mari kita sederhanakan silabus ini di pikiran kita. Rahasia utama menguasai TKA itu sebenarnya bukan tentang menghafal segalanya, tapi tahu persis kemana arah ujian ini difokuskan. Kalau kita perhatikan, silabus ini secara logis cuma berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, persamaan linear, yang fokusnya santai aja di sistem 3 variabel dan program linear. Kedua, fungsi, di mana kita cuma perlu menganalisis domain, komposisi, dan inverse. Dan ketiga, barisan dan deret, yang ujung-ujungnya selalu diuji lewat kasus pertumbuhan atau suku bunga. Paham batasan dari 3 pilar ini benar-benar krusial, karena ini bakal menyelamatkan energi kamu dari belajar materi yang ujung-ujungnya nggak relevan. Bagian kedua, menguasai persamaan linear. Siap-siap untuk melangkah masuk ke dalam ruang 3 dimensi? Otak manusia itu punya kemampuan luar biasa buat memproses warna jauh lebih cepat daripada memproses simbol abstrak. Jadi, waktu kamu berhadapan sama soal sistem persamaan dengan variabel X, Y, dan Z, coba deh kasih warna di pikiran kamu. Cyan untuk X, magenta untuk Y, kuning untuk Z. Pemisahan visual ini penting banget loh. Waktu kamu lagi asyik melakukan eliminasi atau substitusi yang panjang, warna-warna ini di kepala kamu akan ngebantu mencegah kesalahan konyol seperti salah tanda plus atau minus. Hal-hal kecil kayak ginilah yang sering banget dimanfaatin pembuat soal buat ngejebak kita. Nah, pergeseran cara pandang ini benar-benar fundamental. Coba bayangkan dengan tenang. Ketika kamu lagi mencari nilai X, Y, dan Z, kamu itu sama sekali bukan lagi sekedar menyeimbangkan angka di atas kertas. Secara matematis, kamu lagi menghitung dengan sangat presisi satu titik koordinat di mana 3 buah bidang spasial saling bertabrakan di dalam sebuah ruang 3 dimensi. Kalau kebetulan kamu dapat solusi yang tak terhingga, itu artinya bidang-bidang tadi lagi rebahan, saling berhimpit satu sama lain. Sadar akan ruang spasial ini bikin setiap angka yang kamu hitung jadi punya makna logis yang kuat. Konsep keruangan ini makin kerasa nyata waktu kita masuk ke program linear. Bayangin sebuah pabrik dengan batasan waktu kerja atau stok material. Batasan-batasan ini membentuk garis-garis pertidaksamaan. Lalu, arsiran semi transparan dari garis-garis itu numpuk dan boom, menciptakan sebuah area penyelesaian yang kita sebut DHP. Di dalam area penyelesaian inilah fungsi objektif kita bersembunyi. Tugas analitis kita sebenarnya cukup rileks, kita cuma perlu menguji setiap titik pojok dari area tersebut untuk nemuin berapa sih nilai matematis keuntungan maksimal atau biaya minimal yang bisa kita capai. Bagian ketiga, anatomi fungsi matematika. Mari kita lihat fungsi bukan sebagai huruf, melainkan sebagai sebuah mesin mekanik. Seringkali kita ketemu sama persamaan kuadrat dan langsung pusing lihat susunan analitisnya. Kayak Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Tapi coba ubah perspektifnya. Secara grafis, bayangin setiap huruf di situ kayak punya tuas kendali fisiknya sendiri. Nilai A itu tuas yang nentuin seberapa lebar atau sempit kurva parabolanya ngebuka. Terus, nilai C itu titik pasti di mana kurva itu nabrak sumbu Y. Kalau kamu bisa dengan tenang ngebayangin fungsi grafis dari tiap huruf ini, percayalah kamu bakal bisa memecahkan soal jauh lebih cepat tanpa harus pusing ngitung panjang lebar. Terus gimana dengan inverse fungsi? Buat visualisasi mental yang simpel aja, ini tuh cuma pencerminan sempurna terhadap sebuah cermin diagonal di mana garisnya adalah Y sama dengan X. Aturan mainnya sangat elegan. Kalau sebuah fungsi memetakan X ke Y, maka saat dicerminkan, boom, ia memetakan Y kembali ke X. Sederhananya, semua nilai domain seketika berubah peran jadi range, dan semua nilai range berubah jadi domain. Udah sesederhana itu. Ini prinsip mutlak yang bikin soal inverse yang kelihatan horor jadi sangat masuk akal. Nah, kalau buat fungsi komposisi, analogi paling juara itu adalah ngebayangin sebuah mesin konveyor di pabrik. Apalagi kalau lihat notasi F bundaran G atau F dalam kurung GX.
Aturan emasnya cuma satu, pelan-pelan proses bagian yang paling dalam dulu. Nilai X dimasukkan sebagai bahan baku mentah ke dalam mesin GX. Hasil olahan dari GX itu diambil utuh, lalu dimasukkan lagi sebagai bahan baku ke mesin terluar, yaitu FX. Ingat baik-baik, membalikan urutan mesin ini adalah jebakan fatal yang sengaja dipasang buat bikin analisis logika kamu tersandung. Bagian keempat, barisan dan deret nyata. Waktunya melihat bentuk fisik dari deret di sekitar kita. Dua konsep utama di materi ini karakternya benar-benar bertolak belakang loh. Bayangin, barisan aritmetika itu jalannya santai, linier. Kayak kamu lagi nyusun batu bata pelan-pelan jadi sebuah tangga lurus. Karena dia kerjanya cuma nambah atau ngurang dengan nilai konstan yang sama. Tapi kalau barisan geometri, ini tuh ibarat kamu lagi ngamatin pembelahan sel bakteri. Awalnya kelihatan pelan, terus tiba-tiba meledak, melengkung tajam secara eksponensial. Karena dia dikalikan terus-menerus. Ngenalin perbedaan rasa antara penambahan konstan dan perkalian eksponensial ini adalah kunci pertama yang paling esensial. Dan tebak apa? Dua pola ini nyambung banget sama aplikasi finansial yang mendominasi soal TKA. Bunga tunggal itu pada dasarnya adalah si tangga batu kadi, si barisan aritmetika. Pertumbuhan uangnya lurus saja karena dihitung dari modal awalnya doang. Tapi begitu kita ngomongin bunga majemuk, nah ini wilayahnya barisan geometri. Pertumbuhannya eksponensial karena bunga periode ini dihitung dari gabungan modal dan bunga sebelumnya. The power of compounding. Relasi presisi antara matematika murni dan dunia perbankan ini yang harus benar-benar kamu rasakan konsepnya. Bagian kelima, peta konsep dan tantangan visual. Mari kita ikat semuanya jadi satu pemahaman utuh. Sekarang, coba ambil napas sebentar dan foto peta konsep ini di pikiran kamu. Pemahaman yang dalam terhadap tiga pilar ini ngasih kamu pondasi yang kokoh banget. Kamu sekarang udah punya kesadaran spasial buat ngelihat ruang di balik persamaan linear. Kamu punya kerangka visual soal fungsi mesin konveyor dan cermin diagonal. Dan kamu juga punya ketajaman insting buat ngebedain tangga stabil aritmetika dengan ledakan kurva geometri. Ini semua adalah persenjataan intelektual kamu. Kerumitan simbol matematika yang tadinya bikin pusing, sekarang pelan-pelan luntur kan? Nah, sebagai penutup dari sesi santai kita kali ini, saya punya satu tantangan kecil buat ngetes presisi logika mesin fungsi kamu tadi, pakai analogi pabrik yang udah kita pelajari. Bayangin fungsi terdalam G of X itu mesin yang nambahin inputnya dengan 2, X ditambah 2. Terus fungsi terluarnya, Fx, itu menggandakan segalanya jadi 2X. Kalau gitu, berapakah hasil ekuasi akhir dari F, G, X? Coba pikirkan pelan-pelan, nikmati proses ngitungnya, dan tulis jabaran logis kamu di ruang diskusi di bawah. Ingat, penguasaan aljabar itu datang dari ketenangan dan ketelitian yang terus dilatih. Asah terus intuisi visual kamu, dan sampai jumpa di penjelajahan materi kita yang berikutnya. Terapkan dengan santai ya.